Sahabat YKB, senang dapat menjumpai sahabat sekalian dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Dan saya, Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan, Semarang. Renungan kita hari ini, Sabtu 17 Mei 2025, berjudul Pemimpin Kudus, didasarkan pada Daniel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-27. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri. Ketika kami membuka Alkitab kami dan membaca bagian di dalamnya, kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami bisa mengerjakan semua yang kami renungkan ini dengan baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-27a yang berbunyi demikian. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Sahabat, pemimpin adalah sosok yang berdiri di depan untuk memberikan teladan. Ia juga berada di tengah guna memotivasi dan menyemangati. Pemimpin itu juga berada di belakang untuk menopang dan mendorong kemunculan pemimpin-pemimpin baru. Karena itu, pemimpin harus melayani dengan komitmen dan integritas. Daniel dalam sebuah penglihatan menyampaikan betapa istimewanya seorang pemimpin. Mengapa? Kata Daniel, pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran kerajaan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi secara hakiki pemerintahan dan kekuasaan itu baik adanya. Pemerintahan dan kekuasaan ada untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat. Karena itu Tuhan menguduskan para pemimpin untuk memerintah dan melayani. Artinya, para pemimpin itu diangkat oleh Tuhan dari antara orang-orang kudus atau orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan karena Tuhan yang mengangkat para pemimpin adalah kudus dan suci, maka para pemimpin itu juga harus melayani dengan komitmen dan integritas sebagai orang-orang yang dikuduskan. Nah, sahabat, pemimpin adalah alat Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Karenanya, setiap orang yang memiliki posisi sebagai pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena. Kita harus memimpin dengan kasih dan integritas demi memberikan dampak baik bagi orang-orang yang dipimpin. Maka pemimpin pada akhirnya hadir di depan, tengah, dan belakang dari mereka yang dipimpin, sehingga ia dapat melayani secara total sebagai orang yang dikuduskan Tuhan. Pemimpin itu orang spesial sebab dikuduskan Tuhan. Maka pemimpin tidak bisa bertindak sembarangan. Ia mesti tumbuh dengan firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh diingatkan kembali akan keberadaan kami sebagai pemimpin. Kalau Tuhan mempercayakan kami tanggung jawab untuk memimpin orang-orang di sekitar kami, biarkan kami mengerjakannya dengan sungguh amat baik. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Hikmat dan rahmat kiranya memimpin kami, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan benar. Dan kami berserah padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan kita saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.